Hai guys, welcome back lagi channel saya Aldi Bagaskara. Kali ini saya akan membahas faktor-faktor pembatas. Kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama itu ada faktor-faktor pembatas sedimentasi. Faktor-faktor yang dapat membatasi sedimentasi antara lain kedalaman perairan, kecepatan arus, topografi bawah laut, pola iklim, ukuran dan bentuk partikel. Kemudian yang terakhir, konsentrasi partikel. Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan yang terbawa oleh air, angin atau gletser. Proses sedimentasi dapat terjadi karena adanya pelapukan batuan, erosi dan transportasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama itu ada iklim. Intensitas hujan dapat menyebabkan erosi yang memicu sedimentasi. Kemudian ada topografi. Topografi bawah laut dapat mempengaruhi tipe sedimen yang terakumulasi. Kemudian ada karakteristik tanah. Karakteristik tanah dapat mengaruhi sedimentasi. Selanjutnya ada vegetasi penutup tanah. Vegetasi penutup tanah dapat mempengaruhi sedimentasi. Kemudian ada tata guna lahan. Tata guna lahan dapat mengaruhi sedimentasi. Kemudian fisika kimia sedimen dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Dan yang terakhir itu dinamika air. Gerakan air di sekitarnya dapat mempengaruhi pengendapan sedimen. Sedimentasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sedimentasi air, sedimentasi angin, dan sedimentasi gletser. Oke, ini ada gambaran, yaitu dari bukit atau dari hulu ke hilir atau ke muara sungai. Ini contohnya kita anggap sedimentasi dari bebatuan yang di atas bukit. Ini terus mengalir dari hulu sungai, mengalir terus menerus sampai ke dasar perairan atau ke muara. Ini akan mengendap ke bawah perairan. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan lagi. Yang pertama itu ada sumber sedimen. Sumber sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan, erosi sungai, dan debu atmosfer. Nah, pada gambar sebelumnya itu kan ada batuan, kemudian angin dan debu-debu terus mengalir ke sungai atau terjatuh ke sungai, debu atau partikel tersebut kemudian tersuspensi ke bawah perairan tersebut. Jadi sedimen itu akan mengendap ke bawah perairan. Kemudian ada pelapukan batuan. Sedimen dapat berasal dari pelapukan batuan oleh air atau angin. Kemudian ada butiran-butiran hasil pelapukan mengendap secara berlapis-lapis. Kemudian yang terakhir, semakin lama endapan tersebut akan semakin tebal dan padat. Kemudian ada erosi sungai. Erosi dari lereng dan alur sungai yang berpindah-pindah menghasilkan banyak sedimen. Sungai memindahkan sedimen ke hilir. Sedimen diendapkan di delta sungai alami dan dataran banjir. Selanjutnya ada debu atmosfer. Debu global yang jatuh dari atmosfer dapat menghasilkan tingkat akumulasi sedimen 1 mm atau lebih per kiloyear. Kemudian klasifikasi sedimen. Yang pertama itu ada sedimen litogenik, berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian sedimen biogenik, tersusun dari sisa-sisa organisme laut. Selanjutnya ada sedimen hidrogen, terbentuk ketika material yang terlarut dalam air mengendap dan membentuk partikel padat. Dan yang terakhir itu sedimen kosmogenik, berasal dari sumber luar angkasa. Nah, sedimen dapat ditemukan di dasar hampir setiap badan air seperti sungai, anak sungai, danau, dan di luar lautan. Ini ada gambar juga dari dataran tinggi
ke dataran rendah. Bisa dilihat setiap dataran tinggi memiliki sungai-sungai yang mengalir ke muara atau ke laut lepas. Nah, ini akan ada terjadinya transportasi sedimen yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Lanjut. Yang kedua ada morfologi sedimen. Nah, morfologi sedimen adalah bentuk dan ukuran partikel sedimen. Sedimen adalah material yang mengendap di permukaan bumi dan dapat berupa pecahan batu, mineral, dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Ukuran partikel sedimen. Yang pertama itu ada partikel sedimen dapat berukuran dari yang besar atau boulder sampai yang sangat halus atau cloud. Yang kedua itu sedimen dapat berukuran sekecil butiran pasir atau sebesar bongkahan batu. Selanjutnya, klasifikasi sedimen berdasarkan tenaga pengangkut. Yang pertama itu sedimen akuatik, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Kemudian ada sedimen aulis atau airis, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Kemudian ada sedimen glasial, yaitu sedimen yang diendapkan oleh glacier. Selanjutnya ada proses pembentukan sedimen. Sedimen terbentuk dari batuan beku serta berbagai zat padat lainnya yang kemudian mengalami erosi di suatu tempat tertentu serta akhirnya mengendap menjadi keras. Oke, selanjutnya ini ada gambar di daerah pesisir atau pantai. Ini ada gelombang air laut yang datang, kemudian ada arah arus mengalir, dan ini bisa kita lihat aja arus sepanjang pantainya. Oke, saya lanjutkan lagi. 3. Arus dan gelombang. Nah, gelombang dapat mengaruhi sebaran sedimen dasar di perairan. Pada musim barat dan musim peralihan 1, sudut datang gelombang besar sehingga menyebabkan arus sejajar pantai. Pada musim timur dan musim peralihan 2, sudut datang gelombang tidak terlalu besar sehingga menghasilkan arus balik menuju arus sejajar pantai. Gelombang sedimen merupakan fitur pengendapan sekunder umum yang terbentuk di sepanjang sisi pengendapan gundukan tanah. Lanjut, ini ada gambarannya, yaitu gelombang datang membentuk sudut terhadap muka pantai. Kemudian gelombang ini membuat transport tegak lurus pantai. Selanjutnya gelombang ini membuat transport sejajar pantai dan arah gabung transport sedimen jadi membentuk zigzag. Lanjut, ada yang keempat, yaitu tekstur sedimen. Nah, tekstur sedimen ini merupakan ciri fisik batuan sedimen yang berkaitan dengan butir sedimen. Seperti besar dan kebundarannya, tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Untuk jenis-jenis tekstur sedimen, yaitu ada klastika, tekstur sedimen yang terdiri dari fragmen atau grain dan massa dasar. Kemudian ada non-klastika, tekstur sedimen yang berada dari klastika. Kemudian ada kristalin, tekstur sedimen yang terjadi pada batuan sedimen yang kompak dan telah mengalami revitalisasi atau pengkristalan kembali. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri tekstur sedimen. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Kemudian ada tekstur sedimen dapat digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Kemudian ada tekstur sedimen dipengaruhi oleh hubungan antara butir sedimen. Selanjutnya ada struktur batuan sedimen. Nah, struktur batuan sedimen dapat dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer terbentuk selama pengendapan, sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah pengendapan. Struktur batuan sedimen selalu berbentuk fitur skala besar pada batuan. Oke, ini ada gambaran, bisa dilihat saja sendiri batuan-batuan ini.
Selanjutnya yang kelima, kimia air. Kimia air pada sedimen dipengaruhi oleh proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, oksidasi, dehidrasi. Kimia air pada sedimen juga dipengaruhi oleh pH air yang dapat mempengaruhi pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Kemudian ada penguapan air. Penguapan air dapat meningkatkan kandungan timbal dan strontium serta zat terlarut lainnya. Penguapan air dapat mempengaruhi komposisi isotop radiogenik dalam sistem terbuka. pH air. Perubahan pH air dapat mempengaruhi proses pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Kemudian pH sedimen yang diukur adalah pH aktual atau pH H2O dan pH cadangan atau potensial pH KCI. Kemudian pH aktual sedimen mempengaruhi muatan permukaan sedimen. pH KCI digunakan untuk mengetahui keberadaan mineral terubahkan dalam sedimen. Selanjutnya ada sedimen dan kualitas air. Yang pertama itu sedimen dapat membawa nutrisi dan pestisida yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Karakteristik fisik sedimen dapat menyumbat saluran sungai, menimbulkan endapan lumpur di waduk, menutupi tempat pemijahan ikan. Yang keenam ada fisika air. Fisika air pada sedimen dapat meliputi karakteristik fisik sedimen dan proses sedimentasi. Kemudian ada karakteristik fisik sedimen. Sedimen dapat berupa batuan, mineral, sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Sedimen dapat memiliki ukuran yang beragam dari besar boulder sampai sangat halus kloid. Sedimen dapat memiliki bentuk yang beragam seperti bulat, lonjong sampai persegi. Lanjut, proses sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan tersuspensi dari cairan secara gravitasi. Proses sedimentasi sering disebut sebagai pengendapan. Proses sedimentasi secara teratur digunakan dalam pengelolaan air dan air limbah. Kemudian ada dampak sedimen terhadap air. Yang pertama itu sedimen dapat menyumbat saluran sungai. Kemudian sedimen dapat menimbulkan endapan lumpur di waduk. Kemudian ada sedimen dapat menutupi tempat pemijahan ikan. Selanjutnya sedimen dapat mengurangi kualitas air di hilir. Sedimen dapat membawa nutrisi dan pestisida yang dapat berdampak negatif pada kualitas air. Kemudian sedimen dapat menyebabkan air minum terasa tidak enak bahkan setelah pengelolaan air. Lanjut, 7. Mekanisme transport sedimen. Mekanisme transport sedimen mengontrol keberadaan, karakteristik dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Ada 2 mekanisme transport sedimen berlawanan yang didasarkan atas 2 jenis muatan, yaitu yang pertama itu ada muatan tersuspensi. Pada mekanisme ini, kekuatan arus dari air atau udara menyebarkan partikel-partikel sedimen halus seperti lanau, lempung dan ukuran pasir, kemudian memindahkannya dalam aliran. Dengan kata lain, partikel-partikel tersebut berada di dalam kolom air. Kemudian yang kedua, muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang tidak secara terus-menerus berada dalam bentuk suspensi dalam kolom air, seperti partikel-partikel yang lebih besar dan berat atau boulder, pebbles, dan gravel. Dirollingkan transport sepanjang dasar perairan. Ini ada contoh gambar, yaitu dari hulu ke hilir atau dari dataran tinggi ke dataran rendah. Material yang dari dataran tinggi otomatis mengalir terus ke dataran rendah, kemudian mengendap ke kolom perairan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama saya menyampaikan materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudah menonton di channel saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.